Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pencernaan. Namun sebelum masuk ke sistem pencernaan, apa itu sistem pencernaan, kemudian organ apa saja yang terdapat di sistem pencernaan, dan prosesnya seperti apa saja, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dicerna pada sistem pencernaan. Ya, betul. Yang dicerna pada sistem pencernaan itu adalah makanan. Makanan mengandung banyak sekali nutrisi. Nutrisi tersebut yang nantinya akan diserap oleh tubuh, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh makhluk hidup, ya. Nah, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu nutrisi. Nutrisi terdapat di dalam tubuh. Nutrisi atau kita sebut itu adalah gizi, adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, kemudian untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan dan berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, kita akan tahu fungsi nutrisi tubuh sebagai sumber energi di slide berikutnya, ya. Oke. Nah, nutrisi tubuh itu terdapat di makanan. Terdapat di makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, makanan tersebut harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air ini merupakan sumber energi. Nah, sumber energi molekul tersebut ini terbagi menjadi dua. Ada makromolekul dan ada mikromolekul. Makromolekul terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Jadi ada makromolekul terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikromolekul itu terdiri atas vitamin, mineral, dan air. Kenapa ada makromolekul? Kenapa ada mikromolekul? Ya, bedanya makromolekul dan mikromolekul itu adalah makromolekul ini nutrisi yang dalam proses penyerapannya itu harus melalui tahapan pemecahan molekul terlebih dahulu. Karena dia berbentuk besar atau kita sebutnya makro, jadi dia harus dipecah dulu ke bentuk yang lebih kecil atau bentuk yang lebih sederhana. Nah, setelah dia sudah dipecah menjadi mikromolekul, baru bisa diserap oleh tubuh. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh manusia, ya. Nah, sedangkan mikromolekul dalam proses penyerapannya atau dalam proses perjalanannya itu tidak perlu adanya perubahan molekul atau tidak terjadi pemecahan molekul yang tadinya besar kemudian diubah menjadi kecil, tidak, karena mikromolekul ini sudah berbentuk molekul yang lebih kecil sehingga pada prosesnya itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, di sini ada dua jenis nutrisi tubuh. Ada makromolekul, ada mikromolekul. Yang makro itu terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein, ya. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh manusia, ya. Sedangkan vitamin dan mineral itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit pada tubuh manusia. Bedanya apa? Karbohidrat, lemak, dan protein ini berfungsi sebagai cadangan makanan terbesar pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Sedangkan vitamin dan mineral ini merupakan bukan cadangan makanan pada makhluk hidup. Karena dia berbentuk mikro, jadi langsung bisa diserap oleh tubuh sehingga dia tidak mengendap dulu. Nah,
Sedangkan karbohidrat, lemak, dan protein ini adalah berfungsi sebagai cadangan makanan pada makhluk hidup yang terbesar, ya. Fungsinya apa? Contoh misalkan kalian temukan kasus-kasus seperti busung lapar. Kasus seperti busung lapar tersebut itu ada prosesnya. Yang tadinya dia tubuhnya memiliki massa atau bobot yang cukup lumayan besar, kemudian lama-kelamaan dia akan mengecil dan bobotnya akan semakin rendah. Karena apa? Cadangan makanan yang ada di tubuh orang tersebut itu semakin menipis, sehingga apa yang terjadi, yang ada di dalam tubuh orang tersebut itu sudah tidak ada cadangan makanannya, yang tersisa hanya kulit dan tulang, ya. Itu kalau misalnya, nah itu kalau kita temui kasusnya itu orang yang mengalami busung lapar. Kemudian makromolekul ini merupakan nutrisi organik yang mengandung banyak sekali karbon. Nah, makromolekul yang tadi Ibu bilang dalam proses pencernaannya, dalam proses perjalanannya itu, makromolekul ini dalam perjalanan pencernaannya itu perlu pemecahan, ya, perlu dipecah oleh tubuh. Nah, pemecahan makromolekul ini menjadi mikromolekul tentu dibutuhkan alat bantu, ya. Dibutuhkan sosok yang berfungsi untuk membantu memecah makromolekul ini menjadi mikromolekul, yaitu enzim. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat atau memecah, contohnya karbohidrat, ya, memecah makromolekul, contohnya karbohidrat, menjadi mikromolekul. Nah, itu fungsi dari enzim. Untuk apa dipecah? Kenapa nggak langsung dalam bentuk makro aja baru bisa diserap oleh tubuh? Kenapa harus dipecah? Karena pada dinding bagian usus atau bagian lambung yang berfungsi untuk pencernaan itu dia memiliki dinding atau pori-pori dinding yang berbentuk mikro. Jadi molekul yang besar-besar itu harus dipecah oleh enzim menjadi molekul yang lebih sederhana atau istilahnya mikromolekul. Nah, kemudian tadi yang berfungsi untuk pemecahan makromolekul menjadi mikromolekul itu adalah enzim. Enzim itu hanya terdapat pada sistem pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Dia tidak ditemukan atau tidak berperan di sistem urinaria, pembentukan urin tidak, kemudian di sistem peredaran darah juga tidak ditemukan enzim, ya. Nah, enzim ini berperan hanya pada sistem pencernaan saja. Dimulai dari mulut sampai dengan usus itu ada masing-masing enzim yang berperan pada organ-organ tersebut. Kemudian, yang mikromolekul ini, vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, vitamin dan mineral ini merupakan nutrisi anorganik yang tidak mengandung banyak karbon. Kemudian mikromolekul ini bisa langsung diserap oleh tubuh karena dia berbentuk kecil, ya. Jadi langsung gampang. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ini adalah makromolekul, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia. Nah, karbohidrat ini tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian karbohidrat ini memiliki jenis-jenis, yaitu ada gula, pati, dan serat, ya. Biasanya karbohidrat ini pada mulut, karbohidrat misalnya kita makan roti itu kan mengandung tepung itu adalah salah satu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini di dalam mulut dipecah oleh enzim karena dia molekulnya makromolekul, maka harus dipecah dulu kan oleh enzim di dalam mulut. Nah,
karbohidrat tersebut dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini adalah turunan dari karbohidrat. Kemudian ada pati dan serat. Serat ini terdapat di tumbuhan, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Gula itu adalah jenis karbohidrat yang sederhana. Makanya tadi kan kalau kita makan karbohidrat kemudian dipecah menjadi gula. Gula itu kan dalam bentuk molekul karbohidrat yang sederhana. Sedangkan yang lebih kompleks itu adalah karbohidratnya sendiri, rotinya itu sendiri, ya. Contohnya itu buah, madu, dan susu yang manis-manis. Itu dia mengandung gula. Kemudian ada pati. Pati ini adalah jenis karbohidrat yang kompleks. Contohnya umbi, kentang, biji-bijian. Nah, kemudian ada serat. Serat ini adalah karbohidrat yang kompleks dan ditemukan pada sayuran. Kenapa? Karena sayuran ini mengandung banyak sekali selulosa. Nah, selulosa ini yang terdapat pada sayuran yang mengakibatkan sayuran susah sekali untuk dicerna. Contoh, kalau misalnya kamu lihat sapi, dia sedang makan daun-daunan, warnanya hijau, ya, warnanya hijau. Kemudian dia mengunyah rumput-rumputan atau daun-daunan yang warnanya hijau, kemudian dikunyah masuk ke dalam sistem pencernaan sapi tersebut sehingga keluar menjadi feses. Nah, pada feses tersebut atau sisa buangan dari sapi tersebut itu tetap berwarna hijau dan banyak sekali serat. Nah, serat tersebut kenapa tidak bisa dicerna dalam tubuh manusia? Karena dia banyak sekali mengandung selulosa, ya. Nah, kemudian contohnya selain sayuran itu adalah gandum. Gandum itu banyak sekali serat sehingga dalam proses pencernaannya itu lama. Jadi kalau kita makan sayuran atau makan gandum, kita itu lebih lama untuk lapar dibandingkan dengan kita makan nasi. Nah, karena dia banyak sekali mengandung serat. Kemudian serat tidak dapat dicerna sehingga keluar melalui feses yang tadi Ibu bilang, karena si sayuran atau gandum tersebut dia banyak sekali mengandung selulosa. Khususnya pada sayuran dia banyak sekali mengandung selulosa. Selulosa ini sulit sekali untuk dicerna di dalam sistem pencernaan, sehingga kalau misalnya kita makan kangkung, kadang-kadang kan keluarnya juga kangkung. Nah, itu karena kangkung tersebut banyak sekali mengandung selulosa, ya. Nah, serat itu sayuran dan gandum itu merupakan salah satu dari sumber energi, ya. Nah, karbohidrat jika dikonsumsi dalam jumlah besar, ya yang namanya kehidupan, kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan tentu ada akibatnya. Kemudian kalau dikonsumsi kekurangan juga pasti ada akibatnya. Semuanya itu harus seimbang, ya. Nah, jika karbohidrat tersebut dikonsumsi dalam jumlah tinggi, itu akan mengakibatkan penyakit diabetes. Karena apa? Karbohidrat itu banyak sekali mengandung gula. Ingat, karbohidrat dipecah menjadi glukosa atau gula. Sehingga kalau kita banyak sekali makan roti, banyak sekali makan yang terlalu manis, kemudian banyak sekali makan roti-rotian dan sebagainya, sehingga dipecah menjadi glukosa. Glukosa itu yang banyak sekali terkandung di dalam tubuh kita. Diabetes itu adalah kelebihan glukosa, kelebihan gula pada darah. Nah, itu disebut sebagai penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu terbagi menjadi dua. Ada diabetes mellitus, ada diabetes insipidus, ya. Nanti kita akan belajar di penyakit-penyakit yang terdapat di dalam sistem pencernaan. Oke, kemudian ada lemak atau kita sebutnya lipid atau kita sebutnya steroid. Sama lemak, lipid, steroid itu sama-sama turunannya. Nah, lemak ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai cadangan makanan atau energi yang paling akhir. Pertama, kalau misalnya kita kelaparan, misalkan kita sudah tidak makan selama seminggu, jadi ada prosesnya.
kita tidak makan selama seminggu, tapi kita tetap minum. Nah, tidak makan selama seminggu tersebut ada prosesnya. 1-2 hari tubuh kita itu akan memecah karbohidrat. Setelah cadangan karbohidrat itu sudah habis, tubuh kita akan memecah protein. Setelah cadangan protein tersebut sudah habis di dalam tubuh kita akan memecah lemak. Jadi lemak itu adalah sumber energi terakhir atau sumber cadangan makanan terakhir yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan semuanya sudah terpecah, ya. Nah, kemudian lemak ini bisa melarutkan vitamin. Apa aja vitaminnya? Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, atau kita sebutnya ADEK. Ya, jadi ada vitamin A, D, E, K. Dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Jadi lemak ini jika di dalam tubuh manusia itu kan dalam bentuk makromolekul, ya kan, karena dia bentuknya besar-besar. Nah, lemak ini untuk bisa diserap oleh usus kemudian dialirkan ke seluruh tubuh itu harus dipecah dulu menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Dipecahnya pakai apa? Pakai enzim, karena enzim berfungsi untuk memecah makromolekul, salah satunya itu, ya. Nah, makromolekulnya dalam bentuk lemak dipecah oleh enzim menjadi asam lemak dan gliserol. Apa aja enzimnya nanti kita akan bahas satu-satu di sistem pencernaan, termasuk khususnya di organ-organnya. Itu terdapat masing-masing enzim yang berperan. Kemudian lemak terbagi menjadi 2. Ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Ini sering banget sebenarnya diucapkan oleh ahli gizi. Ternyata lemak itu ada yang baik, ada yang jahat, ya. Kita akan bahas satu-satu. Ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini berbentuk cair. Nah, berbentuk cair, ciri-cirinya itu berbentuk cair, kemudian dia itu cair pada suhu kamar. Jadi kalau misalnya suhu kamar kayak kita biasanya 30 derajat atau di bawah 30 derajat itu dia berbentuk cair. Contohnya minyak nabati dan minyak lemak pada biji. Ini adalah lemak baik, ya. Lemak baik contohnya itu ada di alpukat, lemak pada alpukat. Alpukat itu mengandung lemak tak jenuh, ya. Sedangkan lemak yang tidak baik itu adalah lemak jenuh. Dia padat jika pada suhu kamar. Nah, contohnya daging, susu, keju, minyak kelapa sawit, nah dan sebagainya. Jika berlebihan akan meningkatkan kolesterol. Nah, lemak semuanya jika berlebihan itu akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak baik. Kalau yang tadi karbohidrat jika berlebihan akan mengakibatkan penyakit diabetes, sedangkan lemak ini jika berlebihan dia akan mengakibatkan penyakit kolesterol. Nah, kolesterol ini dia akan berakibat ke penyakit yang lebih kompleks, yaitu bisa penyakit jantung. Jantung itu ada banyak, ada serangan jantung mendadak dan sebagainya, ada gagal jantung dan sebagainya. Dan kolesterol, ya, bisa juga nanti karena kenapa dia berakibat ke penyakit jantung dan kolesterol, karena lemak ini jika berlebihan dikonsumsi oleh tubuh, dia akan menempel pada dinding pembuluh darah. Kalau lemak tersebut menempel di dalam dinding pembuluh darah, otomatis lemak tersebut akan menumpuk. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia memperkecil diameter pembuluh darah tersebut karena ada tumpukan lemak. Sehingga yang terjadi kalau misalnya pembuluh darah tersebut di dalam pembuluh darah tersebut mengecil, yang terjadi adalah aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah itu akan semakin lambat, bahkan bisa terhenti karena adanya plak atau penyumbatan lemak atau kolesterol di dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah penyakit jantung, bisa gagal jantung, bisa juga serangan jantung mendadak, dan kolesterol. Nah, bisa juga penyakit stroke.
Stroke itu kalau penyumbatannya pembuluh darahnya ke arah otak. Kalau misal penyumbatan pembuluh darahnya ke arah jantung, itu dia masuk ke serangan jantung. Kalau pembuluh darahnya penyumbat ke daerah otak, itu dia akan mengakibatkan penyakit stroke ya. Nah, protein. Makromolekul selanjutnya itu adalah protein. Protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan sel-sel yang sudah rusak. Kemudian protein ini adalah pembuat enzim dan hormon. Nah, enzim dibutuhkan untuk memecah makromolekul menjadi mikromolekul. Enzim ini adalah bahan bakunya pembuat enzim adalah protein ya. Nanti kita akan bahas lagi di sistem pencernaan organ-organnya ya. Kemudian pembuat enzim dan hormon. Si protein ini ternyata bahan baku dari pembuatan enzim dan hormon. Kemudian protein ini berfungsi untuk pembentuk antibodi. Antibodi itu adalah sistem kekebalan tubuh. Biasanya pembentukan antibodi sistem kekebalan tubuh ini ada di darah ya. Darah itu terbagi menjadi dua, ada plasma darah, ada sel darah. Nah, plasma darah berisi cairan, sel darah berisi, kalau kita bedakan dua warna, plasma darah itu berwarna bening putih karena isinya air, sedangkan sel darah itu dia bentuknya warnanya itu merah ya, bedakan ya. Nah, antibodi ini terdapat di plasma darah. Antibodi merupakan jenis protein ya. Nah, protein ini merupakan makromolekul yang terdiri atas asam amino. Protein ini makromolekul jika dipecah menjadi mikromolekul yaitu asam amino ya. Mikromolekulnya itu asam amino. Nah, protein ini terdapat dua atau terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani sama protein nabati. Protein hewani ini biasanya terdapat pada hewan, kalau nabati ini terdapat pada tumbuhan. Contohnya ada ikan, telur, susu, keju, daging, keju. Nah, keju ini kan terbentuk dari susu. Susu itu kan ada susu yang terbentuk dari hewan dan ada susu terbentuk dari tumbuhan. Nah, kalau yang terdapat di hewan itu dia berarti protein hewani, sedangkan susu yang ada di tumbuhan itu dia merupakan jenis protein nabati, yaitu terbentuk dari kacang kedelai atau kacang hijau dan sebagainya ya. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi dua, ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Nah, vitamin D itu terbentuk jika terkena cahaya matahari karena tubuh terbentuk provitamin D. Jadi B, C, A, E, K itu bisa ditemukan di tumbuhan atau di buah dan sebagainya. Vitamin D itu terbentuk jika kita terkena matahari atau sinar matahari. Jadi vitamin D itu kalau tidak ditemukan oleh buah, misalkan kita jarang sekali makan makanan buah yang mengandung vitamin D, bisa juga kita menyiasati dengan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, otomatis kita akan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari ya. Apa akibatnya jika kita kekurangan vitamin D? Akibatnya itu adalah kita akan terkena penyakit kuning. Tubuh kita akan mengalami pergantian pigmen menjadi warna kuning. Bahkan bola mata yang tadinya warna putih juga bisa berubah menjadi kuning. Yang paling parah itu adalah hepatitis ya. Nah, mineral ini, vitamin, mineral, dan air itu merupakan jenis mikromolekul yang dalam proses pencernaannya tidak perlu adanya perombakan molekul, jadi bisa langsung diserap oleh tubuh, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, yaitu ada kalsium,
dari susu, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, mineral merupakan molekul yang sedikit mengandung atom karbon. Tadi ada karbohidrat, protein, kemudian lemak, dia banyak sekali mengandung atom karbon. Sedangkan vitamin, mineral, dan air sedikit mengandung atom karbon. Nah, fungsinya mineral itu apa saja? 1. Proses pembangunan sel. Kenapa? Kalau misalkan kita makan karbohidrat, makan makanan yang mengandung protein, makan makanan yang mengandung lemak, jika tidak ada air, dia tidak akan bereaksi atau tidak akan dicerna secara baik oleh tubuh. Makanya fungsi dari mineral itu untuk proses pembangunan sel. Kemudian membantu reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena mineral ini dalam bentuk cairan, tubuh kita itu terdapat 70-80% itu cairan. Cairannya itu apa saja? Ada air, kemudian ada darah. Air juga bisa terkandung dalam darah. Nah, mineral ini terkandung di dalam darah. Darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, mineral yang ada di dalam darah ini berfungsi juga untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kemudian mineral itu berfungsi untuk membentuk dan pemeliharaan tulang. Air terakhir. Air ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Kita bisa tidak makan selama 3 bulan, tapi kita tidak bisa minum selama 3 hari, ya. Kita lebih tahan untuk tidak makan dibandingkan dengan tidak minum. Karena apa? Yang tadi Ibu bilang, kalau kita nggak makan, kita masih bisa memecah makromolekul yang tadinya kita banyak sekali mengandung cadangan makanan, kemudian kita tiba-tiba tidak makan 3 hari. Otomatis tubuh akan merespon. Dengan cara apa? Memecah karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat sudah habis, memecah protein. Protein sudah habis, memecah lemak. Lemak sudah habis, berarti kita memerlukan cadangan makanan lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita kekurangan air atau tidak ada air, otomatis kita tidak bisa menjalankan aktivitas yang ada di dalam tubuh, termasuk otak. Otak itu sangat perlu adanya air, sangat perlu adanya oksigen. Oksigen ini dibentuk atau diterima dari air. Jadi air ini banyak sekali mengandung oksigen. Kemudian, karena sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas, salah satu fungsinya. Nah, nutrisi yang masuk dalam tubuh tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak ada air atau bila tidak terlalu dalam air. Nah, 60% sampai dengan 80% tubuh itu terdiri atas air. Fungsi dari air itu ada banyak, salah satunya itu adalah pembentukan sel dan cairan tubuh. Karena 60-80% tubuh manusia itu terbentuk dari air atau isinya air, Kemudian yang kedua, mengatur suhu tubuh yang ada di dalam tubuh. Kemudian pelarut zat gizi, pelumas dan bantalan. Media transportasi, tadi dia mengangkut oksigen dan karbon dioksida serta zat-zat makanan yang tadi dicerna dalam tubuh. Kemudian media sisa metabolisme. Sisa metabolisme ini contohnya itu adalah proses pembentukan urin. Urin itu yang dikeluarkan adalah air. Banyak air dan zat-zat sisa. Ya, nanti kita akan bahas di proses urinaria atau pembentukan urin. Kemudian tubuh itu bisa kehilangan air ketika apa? Ketika 1 bernafas. Ya. Kemudian berkeringat, buang air besar dan buang air kecil. Kenapa bernafas? Bernafas ini dia kan menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Selain mengeluarkan karbon dioksida, bernafas juga mengeluarkan uap air. Jadi O2 oksigen, reaksinya O2 kemudian mengeluarkan CO2 plus H2O. Berarti karbon dioksida dan uap air. Uap air itu rumus kimianya H2O, ya.
Kemudian berkeringat itu pasti mengeluarkan zat cair dalam bentuk keringat. Nah, keringat tersebut dia bercampur dengan iodium atau garam sehingga rasanya asin. Kemudian buang air besar, buang air kecil. Nah, ini adalah tugas untuk hari Senin. Jadi dikerjakan di buku IPA, dan penjelasan yang ibu tadi jelaskan juga dirangkum, dicatat di buku catatan IPA. Jadi dijadikan satu aja buku catatan sama buku tugas ya. Tugasnya apa saja? 1. Sebutkan 10 jenis buah dan vitamin yang terkandung dalam buah tersebut. Jadi misalkan ada vitamin A. Vitamin A itu terdapat di buah apa saja, atau buah wortel misalnya mengandung vitamin apa. Sebutkan 10 jenis buahnya dan vitaminnya apa saja. Kemudian sebutkan jenis-jenis mineral. Tadi kan ada berbagai macam, ada 14 jenis mineral. Salah banyaknya itu adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Masih ada beberapa jenis mineral lagi yang belum disebutkan. Jadi sebutkan semua jenis mineral ke-14-14-nya disebutkan ya. Paham sampai sini? Semoga materi dari zat gizi lagi, materi dari nutrisi ini bisa diserap oleh kalian, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pandemi seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.